Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Egy Maulana Fikri gabung FC Senica dapat nomor punggung 17. Klub Fortuna Liga Slovakia FC Senica secara resmi memperkenalkan Egy Maulana Fikri sebagai pemain baru. Pemain muda Indonesia itu mendapat nomor punggung 17. Saat ini, FC Senica menempati peringkat ke-11 dari total 12 klub pada klasemen sementara musim 2021-2022. Untuk sementara, Egy mendapatkan kontrak jangka pendek. Perpanjangan kontrak akan sangat bergantung dengan penampilan Egy ke depannya. Jika tampil memuaskan sesuai keinginan klub, Egy baru akan mendapat perpanjangan kontrak. Juventus gait gelandang muda dari PSV. Juventus kembali mendapatkan pemain baru. Ia adalah Mohamed Amine Ihataren yang direkrut dari PSV Eindhoven. Gelandang kreatif itu dibeli dengan harga sekitar 5 hingga 6 juta euro dengan durasi kontrak hingga Juni 2025. Ihataren tidak langsung bermain untuk Juventus di musim ini, melainkan lebih dulu dipinjamkan ke Sampdoria selama semusim. Resmi, Eduardo Camavinga kini milik Real Madrid. Real Madrid baru saja menuntaskan transfer Eduardo Camavinga dari Rennes. Gelandang asal Prancis itu dikontrak hingga 2027. Kepastian pindahnya Camavinga itu diumumkan Madrid di situs resminya Selasa 31 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat atau sekitar 6-7 jam jelang penutupan bursa transfer musim panas. Camavinga mendapat kontrak berdurasi 6 tahun setelah menuntaskan tes medisnya di markas latihan Prancis Clairefontaine. Untuk memboyongnya, Madrid harus mengeluarkan 30 juta euro atau sekitar 510 miliar rupiah yang bisa naik hingga 45 juta euro dengan tambahan bonus. Gagal datangkan Mbappe, Real Madrid merasa ditipu PSG. Transfer kepindahan Kylian Mbappe menuju Real Madrid di bursa transfer musim panas 2021 ini hampir dipastikan batal terjadi. Los Blancos memilih untuk menarik diri setelah tidak ada respon lebih lanjut dari pihak PSG. Hal ini rupanya membuat kubu Real Madrid kecewa. Dilansir dari laman Gol Internasional, Selasa 31 Agustus 2021, sang raksasa Spanyol itu bahkan merasa tertipu akibat kegagalan ini. Pihak Real Madrid marah dan mengatakan PSG hanya memberikan mereka harapan palsu. Padahal Madrid sendiri sudah menunjukkan keseriusan untuk mendapatkan tanda tangan Mbappe sejak awal Agustus kemarin. Gila, Real Madrid tawar Kylian Mbappe seharga Neymar, PSG masih cuek. Sisa kontrak satu musim Kylian Mbappe di Paris Saint-Germain tidak menghalangi Real Madrid untuk terus berupaya mengejar tanda tangan penyerang Prancis itu. Bahkan seperti dilaporkan Sky Sport, Madrid telah menaikkan tawaran kepada PSG senilai 220 juta euro. Meski demikian, PSG masih belum memberi respon seiring deadline day mendekati akhir. Nominal tersebut memang terbilang sangat fantastis untuk seorang pemain yang sisa kontraknya berakhir kurang dari 1 tahun lagi. Jika menolak tawaran ini, PSG bukan hanya mengabaikan uang yang jumlahnya nyaris menyamai rekor transfer dunia milik Neymar, tetapi juga terancam kehilangan Mbappe secara gratis tahun depan. Antoine Griezmann kembali ke Atletico Madrid. Antoine Griezmann sepakat untuk kembali ke Atletico Madrid. Kesepakatan antara Atletico dan Barcelona terjadi di menit-menit terakhir jelang penutupan bursa transfer musim panas 2021. Barcelona setuju untuk melepas Griezmann ke Atletico dengan status pinjaman selama 2 musim. Dalam perjanjian tersebut, Los Rojiblancos memiliki opsi pembelian
senilai 40 juta euro atau sekira 671 miliar rupiah jika ingin mempermanenkan sang pemain. Kabar ini diketahui lebih dulu dari laporan jurnalis asal Italia, Fabrizio Romano di akun Twitter pribadinya. Fabrizio mengatakan negosiasi antara kedua tim telah mencapai titik temu. Resmi pulangkan Griezmann ke Atletico, Barcelona resmi boyong Luuk de Jong. Barcelona membuat kejutan di hari terakhir bursa transfer usai memulangkan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid. Mereka memboyong Luuk de Jong dari Sevilla. Ex-PSV itu didatangkan ke Camp Nou dengan status pinjaman. Sempat terancam gagal, kepulangan Antoine Griezmann ke Atletico Madrid dan kepindahan Luuk de Jong ke Barcelona pada akhirnya berhasil diwujudkan. Pakar transfer Fabrizio Romano menyebut berkas transfer kedua pemain tersebut diterima oleh otoritas La Liga tepat waktu dan dengan demikian kepindahan keduanya pun dinyatakan resmi. Barcelona resmi lepas wonderkid-nya ke RB Leipzig. Barcelona resmi melepas pemain mudanya Ilaix Moriba ke RB Leipzig di deadline day bursa transfer musim panas 2021. Dia dijual dengan mahar 16 juta euro atau setara dengan 270 miliar rupiah. Melalui situs resmi klub, Blaugrana mengumumkan kepindahan sang pemain. Tak lupa ucapan terima kasih diucapkan sebagai penghormatan atas dedikasi sang pemain selama ini. Barcelona akan mendapat 10% dari penjualan sang pemain di masa depan. Selain performa, sikap dari Moriba yang menjadi alasan kenapa Barcelona mau menjualnya. Ya, manajemen Barca sempat dibuat kesal karena negosiasi kontrak yang tak kunjung selesai dengan dirinya. Koeman menganggapnya sebagai pemain mata duitan. Resmi, Emerson Royal kini milik Tottenham. Di penghujung bursa transfer, Emerson resmi dilepas Barcelona ke Tottenham dengan bandrol 30 juta euro atau sekitar 504 miliar rupiah. Padahal Emerson belum genap sebulan bergabung dengan Barcelona. Emerson yang sudah bermain 2 laga musim ini bareng Barcelona dikontrak 5 tahun oleh Tottenham dan jadi pembelian kelima klub London Utara tersebut. Berkat Alba dan Busquets, Barcelona akhirnya bisa daftarkan Aguero. Betapa murah hatinya Jordi Alba dan Sergio Busquets. Kedua pemain tersebut menerima gajinya dipangkas agar sang klub Barcelona bisa mendaftarkan Sergio Aguero ke dalam skuad. Isu pemotongan gaji yang diterima Alba sebenarnya sudah tersiar sejak lama, namun Barcelona baru mengumumkannya secara resmi bersamaan dengan Busquets. Kesepakatan antara Alba, Busquets dengan klub hampir sama persis. Keduanya menerima pemotongan gaji sebesar 25% dengan penundaan sebagian pembayaran untuk mengurangi tekanan finansial pada klub. Berkat kebijakan Alba dan Busquets, Barcelona pun bisa mendaftarkan Aguero ke dalam skuad. Resmi, Liverpool perpanjang kontrak sang kapten Jordan Henderson. Jordan Henderson resmi memperbarui kontraknya dengan Liverpool. Kapten si merah itu akan bertahan sampai Juni 2025 mendatang. Kontrak terakhir Jordan Henderson sedianya habis pada Juni 2023. Setelah 10 tahun memperkuat Liverpool, gelandang 31 tahun itu menegaskan komitmennya dengan menandatangani ikatan kerjasama baru. Henderson juga mengatakan kontrak barunya ini merupakan bentuk penghormatan klub kepada dirinya. Ia berharap akan meraih gelar-gelar lain untuk membuat publik Anfield bangga. Liverpool tambah kontrak Nathaniel Phillips. Liverpool memperpanjang lagi kontrak pemainnya. Kali ini giliran Nathaniel Phillips yang dilanjutkan masa tinggalnya hingga 2025. Kepastian Phillips mendapat kontrak jangka panjang itu diumumkan Liverpool Selasa 31 Agustus 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Keputusan Liverpool ini terbilang mengejutkan mengingat Phillips awalnya bakal dijual. Resmi, Manchester United lepas Daniel James ke Leeds.
Daniel James secara resmi bergabung dengan Leeds United. Ada anggapan bahwa kepergian James tak lepas dari hadirnya Ronaldo dari Juventus yang juga secara mendadak. Adanya pemain asal Portugal itu bakal menyulitkan James untuk bersaing di lini serang MU. MU tak menyebut berapa nilai transfer James ke Leeds. Dari beberapa laporan media Eropa, Leeds diyakini menebus James dengan harga 28 juta euro. Direktur Leeds United Victor Orta adalah orang yang sangat mengidolakan James. Impian untuk melihat James berkostum Leeds akhirnya terwujud. MU temukan solusi polemik pemakai nomor punggung 7. Manchester United akhirnya menemukan solusi terbaik menyangkut nomor punggung 7. Daniel James berperan besar dalam penyelesaian polemik ini. MU menyiapkan skema di mana Ronaldo akan tetap mengenakan nomor 7. Pihak Setan Merah akan berupaya membujuk Cavani untuk mengenakan nomor lain. Pilihannya adalah nomor punggung 21. Nomor tersebut kerap dipakai Cavani di timnas Uruguay. Sebelumnya, nomor tersebut digunakan oleh Daniel James. Namun, dengan perginya James ke Leeds United, maka nomor itu akan lowong dan bisa dimiliki Cavani. Resmi, Chelsea dapatkan Saul Niguez. Chelsea sukses mendapatkan Saul Niguez di detik-detik akhir bursa transfer Liga Inggris 2021-2022 dengan status pinjaman. Chelsea meminjam Saul dengan harga hanya 5 juta euro. Atletico Madrid sebenarnya enggan melepas sang jenderal lapangan tengah timnas Spanyol itu. Tetapi Saul mengajukan permintaan ingin pindah ke Premier League dan bermain untuk Chelsea. Atletico setuju meminjamkan Saul ke Chelsea dengan syarat bila Atletico melepas, maka Chelsea wajib menebus Saul dengan harga 40 juta euro pada musim depan. Arsenal gaet Tomiyasu dari Bolonya, pinjamkan Bellerin ke Real Betis. Arsenal resmi merekrut Takehiro Tomiyasu dari Bolonya di hari terakhir bursa transfer musim panas 2021. Sedangkan Hector Bellerin dilepas ke Real Betis. Arsenal boyong pemain internasional Jepang itu dengan tebusan sebesar 19,8 juta pound sterling atau sekira 387,3 miliar rupiah. Tomiyasu sepakat dikontrak selama 4 tahun atau sampai 2025. Tomiyasu masih berusia 22 tahun dan mampu beroperasi sebagai bek tengah dan bek kanan. Sementara itu, bek kanan Hector Bellerin kembali ke Spanyol. Arsenal meminjamkan Bellerin ke Real Betis untuk sepanjang musim 2021-2022. Cedera hambat Luis Suarez bela timnas Uruguay di kualifikasi Piala Dunia 2022. Nasib buruk harus diterima pesepak bola bintang Luis Suarez. Dia dipastikan tidak bisa membela timnas Uruguay dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 lantaran didera cedera kala membela Atletico Madrid. Luis Suarez mengalami cedera saat bermain dalam laga Atletico versus Villarreal di pekan ketiga Liga Spanyol. Usai pemindaian MRI, sang bomber dipastikan mengalami cedera lutut kiri. Praktis, kabar ini membuatnya absen membela timnas Uruguay pada jeda internasional. Laga itu sendiri akan bergulir pada awal September 2021. Dengan begitu, ex-Barcelona itu akan tinggal di ibu kota Spanyol dan berfokus pada pemulihannya. Dia dijadwalkan kembali ke lapangan hijau saat Atletico berhadapan dengan Espanyol 12 September. AC Milan hiperaktif, bereskan pencarian pemain nomor 10. AC Milan menutup bursa transfer Liga Italia di musim panas 2021 dengan beraksi hiperaktif, menyelesaikan sejumlah perpindahan pemain pada hari-hari terakhir. Dua perekrutan yang dilakukan AC Milan pada deadline day adalah Yacine Adli dan Junior Mesias. Karena stok gelandang tengah sudah menumpuk, Adli langsung dipinjamkan lagi ke Bordeaux. Sementara itu, Junior Mesias adalah pemain nomor 10 yang sudah lama dicari AC Milan untuk menggantikan Hakan Calhanoglu. Sebetulnya sudah ada Diaz yang tampil cukup impresif dalam dua laga pertama Liga Italia. Akan tetapi, Mesias bisa menawarkan dimensi yang berbeda dari gaya main dan postur tubuh dibandingkan Diaz.
Jose Mourinho tolak kehadiran Donny van de Beek di AS Roma. Manchester United dikabarkan menawarkan Donny van de Beek ke AS Roma. Proposal yang ditawarkan Manchester United adalah pinjaman tanpa opsi pembelian di akhir musim. Dari sini sudah terlihat jelas bahwa itikat Red Devils adalah membantu Van de Beek untuk mencari tempat bermain yang layak. Sayangnya laporan yang sama juga mengungkapkan kalau Roma tidak tertarik membawa Donny van de Beek ke Italia. Jose Mourinho selaku pelatih diketahui menginginkan pemain dengan karakter yang berbeda dari Van de Beek. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!